Keuskupan Agung Medan, hampir di semua paroki merayakan pekan atau minggu keluarga. Keluarga-keluarga, khususnya pasangan suami istri, diminta untuk hadir di gereja sekaligus mengingat peristiwa penting dalam perjalanan hidup mereka yang mengubah sejarah hidup mereka, yaitu ketika mereka mengungkapkan janji setia kesepakatan perkawinan di hadapan Allah, di hadapan gereja, di hadapan keluarga, dan di hadapan umat beriman yang hadir pada waktu itu atau peristiwa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, terkait dengan perayaan hari ini, saya kembali teringat akan kata-kata Yesus sendiri ketika Ia memberikan jawaban atas pertanyaan orang Farisi, mengapa Musa memberikan surat cerai atau mengizinkan orang untuk memberikan surat cerai kepada istrinya. Sebuah kalimat yang sangat pendek dan singkat, Yesus katakan, itu terjadi karena ketegaran hatimu. Ketegaran hati itulah yang dilukiskan dalam bacaan Injil Matius hari ini ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di beberapa media yang berbeda. Mengapa benih itu tidak bertumbuh atau tidak berkembang dan akhirnya berbuah? Karena ada berbagai macam alasan, dan salah satunya adalah ketegaran hati. Ketika Yesus mengatakannya dengan hati yang menebal, pikiran yang keras, yang sulit untuk diubah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, khususnya keluarga-keluarga Kristiani yang saya kasihi dalam Kristus. Benih itu sama yang ditaburkan. Yang membuat berbeda hasilnya adalah media atau wadah. Benih yang ditaburkan, yang dikisahkan dalam perumpamaan ini, itu adalah firman Allah, sabda Tuhan sendiri. Benih yang sama itu ditaburkan, tetapi hasilnya bisa berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, yang menentukan hasil apakah akan mati atau hidup, lalu berbuah 60 kali lipat, 30 kali lipat, atau 100 kali lipat, itu bergantung pada wadah atau tanah yang menerima benih atau tempat benih itu bertumbuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita atau yang disampaikan atau diwartakan oleh Kristus kepada kita sama dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Kepada semua orang sama. Tetapi menjadi berbeda hasilnya ketika orang yang mendengarkan memahami atau tidak. Orang yang melihat itu mengerti atau tidak. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, benih itu penting, dan itulah sabda Tuhan yang sudah diwartakan. Tetapi jangan lupa bahwa wadah atau tempat itu juga penting, yaitu kita manusia, pikiran dan hati kita itu penting untuk dilihat, diperhatikan kembali. Dan sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama pada kesempatan ini adalah bagaimana hati dan
budi atau pikiran saya, bagaimana diri saya ketika sabda Tuhan ditaburkan, ketika firman Tuhan disampaikan. Apakah saya mendengar, lalu memahami, mengerti, memasukkannya dalam pikiran dan hati, dan membiarkan sabda itu yang menggerakkan pikiran dan hati saya? Atau sebaliknya, jangankan mendengar atau melihat, jangankan sampai ke hati dan pikiran, membiarkan lewat saja pun mungkin tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, khususnya keluarga-keluarga Kristiani yang berbahagia, yang hari ini bersama-sama akan kembali mengungkapkan atau menyatakan, membaharui janji kesepakatan perkawinan yang pernah diucapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya teringat akan sebuah lagu. Lagu ini bahasa Karo, ya. Judulnya Rudang Man Tanda Mata, artinya bunga untuk tanda mata, tanda ungkapan sayang, cinta, itu maksudnya. Nanti saya terjemahkan. Hendak ku berikan tanda mata, tanda kena ateku ngena, turang ulai pandang kena, ialah mejile rupana, rudang si sekal hagana, labor rudangi tengah kuta, tulus ukur kuman bandu, oh nade karo sayangku, cintaku, cintaku kena saja, sayangku, sayangku kena ngenca. Kira-kira itu lagunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, masih ada satu bait lagi, tapi nanti kita nyanyikan di luar. Nanti habis waktu. Arti lagu ini adalah, ini kuberikan tanda mata, kenangan, tanda sayang, cinta untukmu, berupa bunga yang meskipun tidak terlalu indah, tapi bunga ini menjadi khusus, istimewa, karena aku yang memberikan untukmu, itu tambahan saya. Meskipun suatu waktu bunga ini akan menjadi layu, tetapi cintaku padamu akan tetap hanya untukmu seorang, tidak ada yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, Pak Andreas Linardi sudah berapa tahun menjalani hidup perkawinan? 38 tahun. 2 tahun lagi sudah pancawindu. Ibu sudah senyum-senyum. Ibu Rosa senyum. 38 tahun. Dulu 38 tahun yang lalu Pak Andreas tidak seganteng ini. Dulu 38 tahun yang lalu Bu Ros tidak secantik ini. Benar kan? Pak Andreas bilang tidak, Pastor. Dulu begitu ganteng dan cantiknya. Bu Rosa masih, muda ya. Pak Andreas juga. Setelah menjalani 38 tahun, Pak Andreas sudah semakin tua, begitu juga Bu Ros.
Dulu rambutnya belum beruban, Andreas, tapi sekarang sudah beruban. Dulu berusaha belum kerut-kerut di sana sini, sekarang sudah kerut ya, di pinggir mata, pipi sudah mulai kempot dikit dan semuanya. Itulah lukisan hadiah, pemberian, bunga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perjalanan 38 tahun pasangan ini mengubah banyak hal dalam perjalanan hidup mereka. Ketika kita melihat secara fisik, maka semuanya akan selesai. Tetapi ketika kita masuk lebih dalam lagi, ada hal yang membuat segalanya tidak selesai. Dan dari waktu ke waktu akan membuat semakin indah, semakin cantik, semakin ganteng. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Andreas, bahwa dulu 38 tahun yang lalu saya kurang ganteng. Sekarang saya lebih ganteng. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sebagaimana ungkapan lagu tadi, bahwa suatu waktu bunga itu akan layu secara fisik jasmani. Tetapi ada yang membuat tidak akan layu dan ada bagian yang tidak akan layu, yaitu kasih, sayang, cinta. Dan itulah yang harus dibangun dari setiap pasangan suami istri. Dan ketika itu kita bangun, maka kata-kata yang disampaikan oleh Musa dan diulangi oleh Yesus ketika memberikan jawaban terhadap pertanyaan orang Farisi itu tidak akan terjadi. Karena ketegaran hati mula, maka Musa mengizinkan orang memberikan surat cerai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, keluarga-keluarga Kristiani yang saya cintai dalam Kristus. Sabda Tuhan yang ditaburkan kepada setiap keluarga ketika mereka mengungkapkan janji setia kesepakatan perkawinan itu sama. Umumnya diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dari kitab Kejadian, dari Injil Matius, semuanya sama ditaburkan. Tetapi hasilnya bisa berbeda dalam keluarga-keluarga Kristiani. Ada yang bertahan seumur hidup, ada yang akhirnya tidak bertahan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih, sabda Tuhan yang ditaburkan itu sama kepada setiap pasangan suami istri ketika mereka mengungkapkan janji setia kesepakatan perkawinan. Tetapi akibatnya berbeda. Memang ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada yang berbuah 30 kali lipat, tetapi ada yang mati terhimpit oleh berbagai macam hal dalam perjalanan hidup perkawinan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, marilah bersama-sama kita mendoakan keluarga-keluarga Kristiani, pasangan-pasangan suami istri. Dan itu tidak pernah luput dari doa-doa saya setiap kali merayakan Ekaristi, di mana saja, kapan saja, apalagi di gereja ini dan setiap hari Minggu. Doa saya pertama-tama adalah untuk keluarga-keluarga Kristiani. Itu tidak pernah luput dari intensi doa setiap misa. Mengapa? Karena saya sungguh menyadari bahwa rahmat kehidupan itu hanya bertumbuh dalam keluarga. Jika tidak ada keluarga, tidak akan ada kehidupan. Karena saya sungguh menyadari bahwa pasangan-pasangan suami istri adalah orang-orang yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam kisah penyempurnaan ciptaan. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang menyempurnakan itu adalah perempuan dan laki-laki ini, pasangan suami istri, ikut ambil bagian dalam kisah penciptaan Allah. Penyempurnaan ciptaan. Menciptakan, ikut bersama Allah, ikut ambil bagian dalam tugas Allah.
Karena itu menjadi suami, menjadi istri adalah sebuah panggilan khusus, panggilan yang suci, yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah kita doakan keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Kristiani, supaya tetap bertahan dalam perjalanan hidup bersama sebagai suami istri. Supaya rahmat kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga-keluarga bertumbuh, berbuah, berhasil. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau keluarga cerai, suami istri berpisah. Anak-anak itu kemana mereka? Anak-anak. Karena itu ada beberapa keluarga saya kagum. Pastor, kami akhirnya harus menghilangkan ego kami sebagai suami dan istri. Meskipun kami berkelahi sebenarnya, tetapi kami harus tetap bertahan dalam ikatan perkawinan ini. Meskipun kami tidak cocok satu dengan yang lain, tapi kami harus tetap bertahan dalam ikatan perkawinan ini. Demi kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan, yaitu anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, para pasangan-pasangan suami istri, saya mengucapkan profisiat untuk kita. Pak Andreas sudah 38 tahun, Pak Erwin sudah 48 tahun, 2 tahun lagi akan pesta perak. Ada yang sudah lebih dari pesta emas, ada yang sudah lebih dari pesta emas. Sebuah perjuangan, meskipun rusak, sobek di sana sini, pertahankanlah itu. Percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudari, usaha kita, para bapak dan ibu, tidak pernah sia-sia untuk tetap bertahan dalam ikatan perkawinan di tengah-tengah keluarga Kristiani. Profisiat untuk para suami istri, para bapak dan ibu, dan selamat berjuang di hari-hari mendatang. Supaya apa yang dikatakan oleh Yesus itu tidak kena ke kita, karena ketegaran hati mula. Kita buka diri kita biarkan pikiran dan hati kita menjadi media, tempat yang layak bagi bertumbuh, berkembang, berbuahnya sabda Tuhan. Dan semoga keluarga-keluarga Kristiani juga menjadi tempat berbuahnya sabda Tuhan melalui rahmat kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Amin.